Saudara saksi dipersilakan kembali ke tempat duduknya, Mas. Sidang ditunda untuk 1 minggu dan saudara jaksa harap menghadirkan saksi berikutnya, yaitu saudara Fikar. Mau kemana? Suka sama pidato saya nggak? Ngaku saja, kamu pasti gemetar mendengar pidato saya. Roy, kamu jangan ladenin dia. Kenapa saya harus gemetar? Saya tidak bersalah. Saya malah mau ketawa mendengar pidato kacanganmu itu. Pasti kamu latihan semalaman untuk mempersiapkannya. Iya kan? Hei, kampret. Ini baru pemanasan. Kamu boleh tersenyum sekarang. Tapi mulai besok, begitu para saksi bermunculan, jaksa akan mengorek kebobrokan kamu. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa tersenyum lagi. Dan begitu vonis jatuh, kamu akan menangis melihat dirimu hancur. Silakan. Silakan kamu membawa saksi dari ujung dunia sekalipun. Saya tidak takut. Selama saya yakin, saya tidak bersalah. Roy, udah kamu mau salahin dia. Dia ini gila. Lihat, lihat. Begitu si brengsek ini disakiti, kekasih yang lainnya datang melindungi. Bahkan di depan istrinya sendiri. Sayang, kita tidak di ruang sidang. Kalau tidak, para hakim akan bisa langsung melihat sendiri bukti kehebatan pidato saya. Permisi. Sin! Sin, tunggu, Sin! Roy, sorry. Saya nggak bermaksud membuat suasana semakin keruh. Ini salah saya. Kalau saya nggak terpancing, ini semua nggak terjadi. Saya harus pulang. Hadiah. Rob, besok lusa pas 100 harinya gue jalan sama Zarina. Gue mesti nyiapin hadiah nih buat dia. Yah, Gus. Ngapain lo repot-repot ngasih hadiah? Apalagi cuma 100 hari jalan. Mendingan tuh ngasihnya pas hari ulang tahun. Kalau nggak Valentine. Itu mah basi, Rob. Hal yang biasa. Gue pengen ngasih hadiah buat Zarina pas 100 hari, 100 minggu, bila perlu 100 bulan pas gue jalan sama dia. Pasti Zarina akan terkesan banget sama gue. Aduh, Gus. Zarina itu high class. Levelan kayak dia tuh dikasih parfum, handphone, kalau perlu mobil. Emang lo bisa beliin? Rob, hadiah itu nggak dinilai dari harganya. Tapi bisa aja barang yang sederhana, kalau diberikannya pada saat tak terduga, nilainya bisa jadi istimewa. Nah, untuk ini gue minta bantuan lu. Bisa kan? Gue? Ayo dong, friend. Masa lu nggak mau bantuin gua sih? Oke deh. Mana lagi? Nih, ini gajahnya. Bagus banget. Papa. Pa, Ma, gimana tadi sidangnya? Papa nggak bersalah kan? Belum sampai ke tahap itu, Bagas. Proses pengadilannya masih panjang. Oh, coba tadi Bagas bisa ikut. Bagas kan bisa ngasih semangat buat Papa. Besok Bagas ikut ya. Bagas, kamu ini kan masih kecil. Lagi pula kan sudah ada mama kamu yang nemenin papa kamu. Bagas, Mama ganti baju dulu ya. Nanti Mama kasih kamu obat ya. Ya. Sin. Tadi saya perhatiin kamu diam aja. Dan saya lihat kamu sedih. Ada apa? Aku kesel tau nggak?
Yang ngedampingin kamu di pengadilan tuh siapa kalau bukan aku? Tapi kamu kok malah lebih nurut sama ucapannya Dian daripada aku. Kamu mau apa sih? Aku nih lagi ngomongin waktu omnya Dian datengin kamu. Aku kan udah bilang, Roy, kamu gak perlu ngeladenin orang itu. Tapi kamu terus aja ngeladenin dia. Tapi lihat waktu Dian ngomong, kamu kok langsung nurut. Sin, Dian melakukan itu cuma untuk menolong kamu untuk menenangkan saya. Lagi pula, Dian kan memang tersangkut dengan kasus itu. Dan kalau saya divonis bersalah, pasti Dian akan... Alah, Dian lagi. Udahlah Roy, aku gak akan lagi denger alasan kamu. Aku akan selalu mendampingi kamu, tapi aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun sebelum kamu minta. Sin. Pengen gue nonton TV. Asik nih. Ini dia nih. Wah. Waduh. Baiklah. Wah, ya. Cukup. Kau ingin aku mengajarimu? Ya. Seorang pria harus bisa mengandalkan dirinya. Wah, betul. Seorang pria harus bisa mengandalkan dirinya. Setuju. Orang lagi nonton digangguin. Apaan sih lu gangguin orang aja? Yanto, besok hari pertama saya syuting. Kamu bantuin saya latihan ya? Gangguin orang aja. Bantuin apaan? Nih, ini skenarionya. Peran saya di situ Maria. Nih, kamu tinggal mancing saya. Pancing. Emangnya udah beli apa? Ya? Ya ampun Yanto. Belum mulai latihan kamu udah bikin saya bingung. Pancing itu maksudnya kamu baca dialog lawan main saya. Nih, yang cowok ini loh. Nih namanya Gunawan. Ya? Oh. Bilang dong, mana gua ngerti. Mana gua tahu kalau misalnya orang main sinetron itu mancingnya pakai kertas kayak gini. Setahu gua mah mancing kagak pakai kertas. Udah, mulai latihan ya. Ya udah mulai. Dengerin. Iya, ampun, iya. Saya nggak mengerti, Mas. Hati saya perih bagaikan teriris sembilu, Mas. Setelah 5 tahun saya setia mendampingi kamu. Setia menjalani kehidupan percintaan kita dalam suka dan duka. Kenapa kamu mencapakan saya? Loh, kamu kok ketawa sih? Yanto? Sorry, Sob. Maaf. Aduh, baru kali ini gue ngedenger lo ngomong pakai bahasa pujangga. Wah, buset dah. Pase bener. Yanto, itu semua ada skenario. Di skenario ini, saya tinggal ikutin aja. Makanya baca dong, baca. Kamu jangan cengengesan gitu dong. Saya jadi grogi, Yanto. Saya nggak bisa konsentrasi. Ya udah. Minta maaf. Gimana sih lo? Ya udah, lanjut. Jangan ketawa lagi. Iya, gue kagak ketawa. Ntar kagak gue bantuin nih. Dan setelah sekarang saya hamil, kenapa kamu capakan saya demi wanita jalang itu? Kenapa jadi begini, Mas? Kenapa? Mana pancingannya, aduh Yanto? Di sini kagak ada kenapa-kenapa, Sum. Mana kenapanya kagak? Biarin aja, itu namanya improvisasi. Improvisasi. Tadi katanya suruh ngikutin skenario, nggak tahu improvisasi gimana sih lo? Sutradara tuh ngebolehin saya untuk improvisasi. Katanya supaya makin bagus.
latihan sama kamu tuh bikin saya jadi bingung, tau nggak? Gue lagi kena, terus gue lagi yang kena. Lo Sum, seumur umur gue belum pernah pacaran sama bintang sinetron. Lagian gue mana tahu segala macam bangsa improvisasi, mancing. Setahu gue yang namanya mancing tuh orang di kali. Pokoknya di sini pakai beginian nih. Biar gimana kamu mesti nyesuain dong. Bukannya ngasih komentar yang enggak. Lagian siapa juga pemain sinetron yang mau sama kamu? Hah? Kagak tahu pemain sinetron banyak yang suka sama gue. Udah, mendingan latihan sendiri. Belagu lo. Baru jadi bintang sinetron gitu aja, udah belagu. Saudara Fikar, saudara sudah lama kenal dengan Pak Samsul? Kenal, Pak. Seandainya saudara Samsul menyuruh, saya ulangi, menyuruh saudara untuk memukulinya demi memojokkan saudara Roy, apa saudara bersedia? Keberatan, Pak Hakim. Pertanyaan itu tidak relevan. Keberatan diterima. Saudara penasihat hukum, tolong rubah pertanyaannya. Baik, Pak Hakim. Saudara Fikar, saudara tahu siapa yang memukuli Pak Samsul? Saya tahu, Pak Hakim. Anda tahu? Siapa? Saya sendiri yang melakukannya, Pak Hakim. Saudara saksi, kenapa saudara memukul saksi korban atau Samsul Arifin? Apa dia musuh saudara? Bukan Pak Hakim. Saya melakukannya karena Pak Samsul membayar saya, Pak Hakim. Saudara jangan bicara kalau tidak ditanya. Silakan, saksi. Saya tidak bohong, Pak Hakim. Sejak Pak Samsul mengetahui kedekatan hubungan antara Dian dan Roy, saya dipergunakan sebagai pionnya, Pak Hakim. Dan memang sudah lama sekali Pak Samsul mengincar Dian, keponakannya sendiri, Pak. Tutup bacotmu, bangsat! Kamu dibayar siapa? Saudara jangan membuat onar di sini. Silakan, saudara saksi. Saya melakukannya dengan mempergunakan six shot ball, Pak. Siapa yang bayar kamu ngomong itu? Siapa yang bayar kamu ngomong? Hah? Petugas, tangkap orang itu. Tenang. Baik, saudara penasihat hukum dan saudara jaksa, sidang kami skors untuk beberapa saat karena majelis hakim akan bermusyawarah. Silakan. Balik, Roy. Nih, cek kamu. Terima kasih, Dian. Coba kalau kamu selalu memberikan uang sebanyak ini, pasti kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Saya memang mengharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Makanya saya kasih cek itu. Tiba-tiba saja kamu bersikap seperti seorang peri yang baik hati. Tapi ini bonus, kan? Itu jaminan bahwa kamu tidak akan mengganggu saya lagi. Dan mulai hari ini, saya tidak mau melihat tampang kamu lagi. Bisa, saya pegang janji kamu. Sebentar, untuk selamanya? Iya. Aduh, Dian. Uang ini
Nggak cukup dong. Uang ini hanya cukup 1 minggu. Apa? Tenang. Saya cuma bercanda. Kalau kamu tidak ingin saya menemui kamu lagi, doakan. Semoga tangan-tangan ini tidak pernah gagal di meja judi. Oke? Apapun akan saya lakukan agar kamu tidak datang lagi. Sekarang kamu boleh pergi. Oke. Sampaikan salam saya buat Roy. Semoga kamu hidup bahagia. Oke? Sin, saya ingin minta sesuatu dari kamu. Sebentar lagi majelis hakim akan menjatuhkan vonis. Dan walaupun tadi Fikar telah membuka taping Samsul, saya tidak tenang pulang ke rumah kalau kamu dalam keadaan seperti ini. Penjara yang paling dingin adalah ketika seseorang ditinggal oleh orang-orang yang amat dicintainya. Dan saya mohon, apapun hasil vonis nanti, bukan cuma raga kamu saja yang mendampingi saya, tapi juga hati kamu. Karena buat saya, lebih baik saya masuk penjara dengan diiringi salam dari kamu, dibandingin saya bebas, tapi dijauhi oleh kamu. Roy, waktu aku nikah dengan kamu, aku kan janji aku akan selalu mendampingi kamu, baik dalam suasana suka maupun duka. Dan karena aku mencintai kamu, aku gak pernah ingkar sama janjiku. Terima kasih banyak, Sin. Sekarang saya siap menerima vonis apapun. Karena saya tahu kamu ada di hati saya. Tapi aku minta satu hal dari kamu, Roy. Demi kebahagiaan kita, kamu jangan pernah lagi temuin Dian. Walaupun hubungan kamu dengan Dian cuma sebatas teman, tapi kalau ada orang-orang jahat seperti Fikar atau Samsul, mereka akan selalu memanfaatkan kesempatan itu demi uang. Dan kalau sampai itu terjadi lagi, dampaknya pasti akan ke aku, Bagas, dan juga semua orang yang kamu cintai. Baik, Sin. Saya akan turuti apa kata kamu. Dan saya akan jauhi Dian. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara, mempertimbangkan pertimbangan tentang hukumnya, menurut kesaksian Saudara Fikar yang menyatakan bahwa Saudara Fikar yang melakukan pemukulan terhadap Samsul Arifin, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Saudara Iwan yang menyatakan melihat Saudara Fikar memukul Saudara Samsul Arifin, memutuskan mengadili terdakwa Roy Armanda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum
Oleh karena itu, bebas dari segala tuntutan. Roy. Cynthia, selamat. Makasih. Selamat ya. Makasih, Jeff. Terima kasih. Iya. Dian, kalau tidak keberatan, boleh saya antar Dian pulang. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalaupun saya butuh orang untuk mengantarkan saya pulang, saya bisa minta tolong sama siapa aja kok. Saya tahu Dian kecewa karena tidak bisa menemui Pak Roy. Tapi saya mau mengantar Dian pulang karena permintaan Pak Roy sendiri. Kamu disuruh Roy untuk mengantarkan saya pulang? Kenapa mesti pakai perantara segala sih? Kenapa dia nggak ngomong langsung kalau dia nggak bisa nganterin saya? Saya tidak tahu itu dia. Gini Put, saya belum butuh bantuan kamu. Yang saya butuhkan sekarang adalah orang yang sangat mengerti tentang saya. Tolong bilang itu sama Roy ya. Permisi. Pengakuan Fikar yang tulus dikuatkan dengan saksi Iwan yang memang melihat Fikar memukuli Samsul, maka hakim memvonis Roy bebas. Tuh, Bagas bilang juga apa, Oma? Papa nggak mungkin bersalah karena Papa memang nggak bohong. Iya, Oma tahu. Kamu kan lebih kenal sama Papa kamu daripada Oma sendiri. Nah, kan Papa udah bebas. Bagas mau nagih janji Papa yang waktu itu. Papa kan mau ngajak kita keluar kota. Bisa kan? Ayolah Roy. Hitung-hitung, kamu merayakan kebebasan kamu dari segala tuduhan. Nanti kalian pergi aja bertiga. Loh, Ibu nggak mau ikut. Ya, Oma. Enggak, biar nanti Ibu telepon Bu Wati supaya nemenin Ibu. Oh, oke. Oke, siapa takut? Gimana kalau besok kita ke puncak? Oke. Oke? Oke deh. Yes. Yes. Oma nggak ikut ah. Nah, Oma. Biar Papa urus sama sekretaris Papa mengenai keberangkatannya besok, ya? Papa kata dulu, kirim ke telepon ya. Oke. Kita pergi jalan-jalan deh. Naik kuda. Halo? Roy, kamu kan udah divonis bebas. Tapi kenapa kamu masih bersikap seperti orang yang bersalah? Maksud kamu? Maksud saya, setelah kamu divonis bebas kok kamu malah pergi dan sama sekali nggak mau menemui saya. Sebenarnya saya mau menemui kamu, Dian. Cuma kamu tahu sendiri kan, di sana begitu banyak orang yang menghormati saya. Dan terutama wartawan. Daripada saya pusing, saya langsung pulang. Iya, saya ngerti. Yang penting sekarang kamu selamat, ya kan? Dian, saya nggak bisa bicara lebih banyak. Keluarga saya menunggu. Iya deh. Tapi tolong kamu hubungin saya lagi. Biar bagaimanapun hari ini kan hari yang penting buat kita. Dan saya ingin sekali merayakannya dengan cara berbagi suka dan... Roy? Halo? Ya begitulah sayang, lama juga sampai pusing. Tapi untung semuanya udah beres.
cuma mau bilang kalau besok kita nggak jadi pergi. Ya, Papa. Tapi kita akan pergi sekarang. Hah? Bener, Pak? Asik. Loh, kok tiba-tiba jadi sekarang? Kenapa? Ya, saya mau berubah. Dan saya juga mulai sekarang akan mengutamakan urusan keluarga dibanding kepentingan yang lain. Nah, sekarang Bagas bantuin Mama untuk nyiapin barang-barang yang mau dibawa. Beres, Pak. Oke? Si Sum mana? Aku lupa cerita. Dia lagi pergi ke studio, katanya mau ngambil skenario. Gimana, Dep? Beres? Oke, beres. Sum, Mas. gimana? Kamu udah siap untuk syuting hari pertama ini? Siap, Mas. Tapi saya masih agak gugup. Oh, itu biasa kok. Dan memang setiap pemain itu pertama kalinya memang seperti itu. Tapi kalau kamu sudah konsentrasi untuk menghafal dialog itu, pasti ketakutan kamu akan hilang dengan sendirinya. Dan kamu sudah menghafalkan dialog itu semalam, kan? Udah, Mas. Tapi susah banget hafalnya. Tadi malam waktu saya latihan, Wianto nggak bisa bantu, Mas. Waktu dia baca skenarionya, dia malah kasih komentar yang enggak. Bikin saya jadi bingung. Aduh, Yanto itu gimana sih? Bukannya bantuin cewek sendiri kok malah dibikin bingung. Tapi kita masih punya banyak waktu. Bagaimana kalau kamu latihan sama saya aja? Mas Widi bisa? Iyalah bisa. Saya ini sebenarnya pemain. Tapi akhir-akhir ini memang saya sering diperbantukan untuk jadi asisten sutradara. Tapi bener nih, nggak apa-apa Mas bantuin saya. Ya jelas nggak apa-apa lah. Saya ini kan asisten sutradara. Jadi saya tuh sudah berkewajiban untuk membantu sutradara supaya adegannya ini dibuat dengan bagus. Dan termasuk melatih kamu pemain ini. Ya udah. Kita latihan sekarang. Scene 16 itu di halaman 20. Halo? Putra, ini saya. Pak Roy. Dengar, Put. Mulai sekarang, kalau kamu mau menghubungi saya, kamu hubungi ke nomor ini. Jangan kasih tahu siapapun. Ngerti? Siapapun. Iya, saya mengerti Pak Roy. Sebentar lagi saya mau ke puncak bersama keluarga. Kalau kamu nggak ada yang terlalu penting, jangan hubungi saya. Oke? Ditunggu nelfon nggak nelfon, ditelepon balik malah nggak aktif. Saya berusaha untuk terus menghindari kamu.
Tapi setiap saya berusaha menghindar, semakin saya sadar kalau saya itu ternyata membutuhkan kamu. Itu adalah cara hati kamu yang mengatakan bahwa kamu ini sebenarnya sudah jatuh cinta sama saya. Jadi kamu nggak usah menyerah. Dan kamu akui aja lah bahwa kamu itu emang udah cinta sama saya. Saya takut. Saya nggak mau merasa bersalah karena meninggalkan pacar saya. Kamu nggak perlu takut. Pacar kamu itu adalah masa lalu kamu. Dan masa depan kamu ini sekarang ada di depan kita sekarang ini. Apa-apaan nih? Baru hari pertama syuting lu udah nyusut cewek gue, apa-apaan lu? Yanto, kita lagi latihan. Latihan? Hah? Kayak gini lo bilang latihan? Kayak gini latihan? Hebat bener. Adegan ini adegan penting, Yanto. Sementara lawan main saya belum datang sampai sekarang. Makanya Mas Widi menggantikan dia. Gara-gara kamu datang, konsentrasi saya jadi buyar. Gue lagi disalahin. Hebat lo, emang pinter lo semua. Gue lagi disalahin. Lagian gue mana tahu kalau sekarang lo lagi latihan. Setahu gue kalau orang latihan tuh ada skripnya. Sekarang skripnya mana? Ayo, skripnya mana? Mana skripnya? Kagak ada kan? Udah. Skripnya ada di sini, di meja ini. Tapi untuk adegan ini nih, sutradaranya itu mau berakting sesuai dengan hatinya dia. Jadi kita tidak usah terlalu terpaku dengan skrip ini. Mengerti? Dengar kan? Yanto, yang namanya latihan itu, latihan yang bener itu yang kayak gini. Ya udah deh. Gue minta maaf. I'm sorry. Kalau emang lo udah mau latihan, ya udah latihan, sono latihan. Kalau gue mah bisanya cuma nonton doang, nonton doang. Tapi lo inget ya, kagak ada pakai pegang-pegangan, no action, talk only. Ya udah. Bener lo? Ya udah. Ada aja deh. Ayo Sum, kita terusin aja. Oh iya. Mas memang benar. Saya nggak bisa membohongi perasaan saya sendiri. Saya memang cinta sama Mas. Saya juga cinta sama kamu. Dian Armanda. Kedengarannya bagus. Enggak, Roy. Enggak. Kenapa sih kamu terus menghindar dari saya? Kenapa kamu nggak ada waktu saya membutuhkan kamu?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.